warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Wah, terdengar sangat serius bukan? Tapi tenang, kita akan belajar sambil sesuan kok. Nanti ada yang cerita pahlawan, ada gambarnya, dan ada diskusi bareng teman. Jadi tujuan kita hari ini adalah supaya kalian bisa tahu peristiwa-peristiwa penting waktu Indonesia masih dijajah dan mengenal tokoh-tokoh hebat yang berani melawan penjajah dan juga belajar nilai-nilai keren kayak seperti berani, kerja keras, dan cinta tanah air. Oke, sekarang kita masuk ke cerita utamanya. Jadi dulu sebelum Indonesia merdeka, bangsa kita dijajah lama sekali. Tapi orang-orang Indonesia tidak tinggal diam. Mereka melawannya. Nah, contohnya siapa yang melawan waktu masa penjajahan itu? Pangeran Diponegoro. Marah karena Belanda ganggu keraton, akhirnya perang besar namanya Perang Diponegoro. Cut Nyak ibu dari Aceh yang berani banget ngelawan Belanda walau suaminya gugur ketika peperangan. Dan juga Patimura itu dari Maluku, pahlawan yang melawan penjajah dari rakyatnya. Dan juga Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, pahlawan hebat dalam perang Padri. Nah, kenapa mereka semua melawan penjajah? Ya karena mereka punya satu semangat, yaitu merdeka atau mati. Dan tahu gak, dari mereka kita belajar nilai-nilai keren seperti berani, bersatu, cinta tanah air, dan lain. Nah, sekarang kita lanjut beberapa peristiwa penting saat Indonesia masih dijajah, khususnya oleh Belanda dan Jepang. Nah, peristiwa ini mencerminkan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan dan menjadi bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, kedatangan Belanda FOC tahun 1602. Belanda datang ke Indonesia melalui FOC dengan tujuan berdagang rempah-rempah. Lambat laun, FOC mulai mencampuri urusan politik kerjaan lokal dan memengaruhi dan mengambil alih. Yang kedua, perlawanan Sultan Agung dari Mataram 1628 sampai 1629. Sultan Agung menyerang Batavia atau sekarang Jakarta yang diakui FOC, namun mengalami kegagalan, menunjukkan perlawanan besar dari kerajaan lokal terhadap penjajah. Lanjut yang selanjutnya, perlawanan Patimura tahun 1817 dipimpin oleh Kapitan Patimura di Maluku melawan Belanda. Peristiwa ini menjadi simbol semangat perjuangan rakyat daerah terhadap penjajah. 4. Perang Diponegoro tahun 1828 sampai 1830 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah melawan penjajahan Belanda. Salah satu perlawanan terbesar dari sejarah Indonesia, menewaskan lebih dari 200.000 orang. Lanjut, Perang Aceh tahun 1873 sampai 1904. Rakyat Aceh melakukan perlawanan besar terhadap penjajahan Belanda. Belanda membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menguasai wilayah Aceh sepenuhnya. Lanjut, Kebangkitan Nasional 1908, berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama di Indonesia. Kebangkitan Nasional 1908, berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama di Indonesia menandai awal pergerakan nasional Indonesia dalam melawan penjajahan secara terorganisir. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah bersatu dalam satu semangat, satu bangsa, satu tanah air, dan satu bangsa Indonesia, meningkatkan semangat nasionalisme dan persatuan. Pendudukan Jepang tahun
1942 sampai 1945, Jepang mengalahkan Belanda dan menjajah Indonesia. Jepang menjanjikan kemerdekaan, tapi juga memaksa kerja paksa Romusha dan menindas rakyat. Munculnya organisasi seperti Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Partai Nasional Indonesia di awal abad ke-20. Pemimpin seperti Soekarno dan Hatta mulai dikenal sebagai tokoh pergerakan. Lanjut proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah puncak dari perjuangan panjang melawan penjajah. Sekarang lanjut, apa aja yang akan kita lakukan di kelas hari ini? Nah, jadi selama pembelajaran ini kita akan melihat gambar-gambar tokoh atau peristiwa bareng-bareng ya. Lanjut nanti baca cerita pendek dari buku tematik. Lanjut diskusi bareng kelompok dan jawab pertanyaan yang seru-seru. Terus kita bikin poster kecil, isinya tokoh pahlawan dan nanti dipresentasikan di depan. Oke? Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Ada yang tahu siapa tokoh pahlawan ini? Pangeran Diponegoro. Ya benar, ini adalah tokoh Pangeran Diponegoro. Kita lanjut. Nah, Pangeran Diponegoro ini adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono dari Yogyakarta. Ia dikenal karena memimpin Perang Jawa pada 1825 sampai 1830. Adalah salah satu perlawanan terbesar terhadap penjajahan Belanda. Diponegoro kecewa karena Belanda sering mencampuri urusan keraton dan menyengsarakan rakyat. Salah satu pemicunya adalah membangun jalan yang melewati makam leluhurnya tanpa izin, dan juga ia memimpin perang dengan taktik gerilya dan berhasil menguasai banyak wilayah di Jawa. Setelahnya perang yang berlangsung 5 tahun ini, ia akhirnya ditangkap dengan tipu daya oleh Belanda dan diasingkan ke Makassar. Wafat. Nah, nilai perjuangan ini keberanian, kesetiaan pada rakyat, dan semangat anti kolonialisme. Sekarang kita lanjut. Ini ada yang tahu klubnya tokoh apa? Ini adalah tokoh Patimura. Nah, Kapten Patimura nama aslinya adalah Thomas Matulesi, seorang penjuang dari Maluku. Ia memimpin rakyat Maluku melawan penjajah Belanda pada tahun 1817. Nah, latar belakang perlawanannya adalah penderitaan rakyatnya akibat monopoli dan kekejaman Belanda. Ia berhasil merebut benteng Dorstede di Saparua. Nah, perjuangannya sangat menginspirasi rakyat di wilayah timur Indonesia. Sayangnya, ia akhirnya ditangkap dan dihukum gantung oleh Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Nilai perjuangannya kepemimpinan, keberanian, dan cinta tanah air. Ada yang tahu ini tokoh siapa? RA Kartini. Nah, benar, Cut Nyak. Nah, Cut Nyak adalah pahlawan perempuan dari Aceh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda setelah suaminya gugur dalam peperangan. Ada yang tahu gugurnya suami Cut Nyak karena perang apa? Perang Aceh. Betul, karena gugur karena medan perang. Nah, ia juga terkenal karena keberaniannya memimpin pasukan dan strategi gerilyanya yang cerdas. Meskipun sudah tua dan sakit-sakitan, ia tetap memimpin perlawanan. Nah, akhirnya ia tertangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat
di mana ia wafat. Nilai perjuangan yang bisa kita ambil adalah keteguhan hati, keberanian perempuan, dan semangat pantang menyerah. Nah, ada yang tahu siapa ini? Ini adalah R.A. Kartini. Nah, yang bernama asli Raden Ajeng Kartini berasal dari Jepara yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan Indonesia. Nah, ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa, tetapi menentang budaya yang membatasi hak perempuan, seperti tidak boleh sekolah atau menikah muda. Nah, ia juga menulis surat-surat kepada sahabatnya di Belanda yang berisi pemikirannya tentang pentingnya pendidikan untuk perempuan. Setelah beliau meninggal di usia muda, surat-suratnya dibukukan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, nilai perjuangan yang bisa kita dapat adalah pendidikan, emansipasi, dan keadilan sosial. Tokoh pahlawan ini adalah Tuanku Imam Bonjol, adalah pemimpin perang Padri pada tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat, melawan Belanda dan juga menegakkan syariat Islam di daerah Minangkabau. Ia awalnya berjuang melawan praktik-praktik adat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun saat Belanda ikut campur dan memecah belah, ia berubah menjadi pejuang anti kolonial. Memimpin pasukan Padri dalam perang yang berlangsung lebih dari 30 tahun. Dan pada akhirnya ia tertangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Minahasa, Sulawesi Utara hingga wafat. Nah, nilai perjuangan yang bisa kita ambil adalah keadilan, keyakinan agama, dan perjuangan melawan penjajah. Nah, lanjut, sebelum pulang kita ngobrol bentar dulu ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Dan kalau kalian jadi pahlawan zaman sekarang, kalian mau ngelakuin apa? Nanti teman ketika sulit belajar atau memahami pelajaran. Sampah pada tempatnya. Rajin belajar agar pintar. Percaya diri dan berani. Dan juga kita belajar tokoh-tokoh pahlawan nasional dan peristiwa penting saat di Indonesia dijajah. Oke. Oh iya, besok kita kasih PR ya. Coba PR-nya dikit aja. Coba tanya ke orang tua atau kakek nenek kalian siapa pahlawan yang mereka tahu dan mereka sukai, dan ceritakan kita besok ya. Sekarang sedikit soal-soal main-main ya. Siapa nama pahlawan wanita dari Aceh? Yang tahu ya siapa? Cut Nyak Din. Ya benar, jawabannya adalah Cut Nyak Din. Cut Nyak Din berasal dari Aceh. Ada yang tahu Cut Nyak Din lahir tahun berapa? Cut Nyak Din lahir di Aceh tahun 1850. Lahirnya di mana? Nah, siapa yang tahu wafatnya Cut Nyak Din? Tanggal berapa, di mana, tahun berapa ya? Wafatnya di Sumedang tanggal 6 November 1908. Siapa nama pahlawan dari Ponorogo? Pangeran Diponegoro. Benar, Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro lahirnya kapan? Tanggal 11 bulan 11 1700. Yang ada yang tahu wafatnya? Wafatnya di Makassar tanggal 8 bulan 1 Sekarang kita lanjut. 1855. Pemuda. Nah, apa isi dari Sumpah Pemuda itu? Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Nah, apa yang bikin kalian bangga setelah tahu cerita pahlawan? Karena mereka berani, karena mereka cinta Indonesia. Nah, jadi anak-anak, kita belajar hari ini gak cuma tentang sejarah ya, tapi juga belajar menjadi anak Indonesia yang hebat. Terima kasih ya, udah semangat hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.